Kesempatan pagi ini kita akan bersama-sama membawakan doa peringatan 49 hari wafatnya almarhumah Ibu Go Baekjin. Apabila dalam jangka waktu 49 hari arwahnya belum memasuki alam surga bahagia, arwahnya belum damai, tentram, dan bahagia, dengan peringatan pembawaan doa-doa ini, dengan persajian-persajian atau persembahan makanan-makanan yang dihaturkan untuk arwah beliau, semoga akan segera mengkondisikan arwah beliau untuk memiliki kebahagiaan di alam surgawi. Dan juga pada kesempatan ini juga mengambil hari yang sama, putranya ingin melakukan pemberkatan perkawinan secara agama Buddha. Semoga nanti proses pernikahan baik di wihara ini maupun acara yang akan dilakukan di luar wihara akan berjalan lancar, sukses, tidak menemui satu kendala dan halangan apapun. Marilah dengan penuh bakti, penuh hormat kita bawakan doa-doa ini. Semoga nantinya akan membantu perjalanan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia, menjadi kenyataan. Dasrah telah di alam bahagia, memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga khususnya putranya yang saat ini menikah, dalam melakukan perjalanan perkawinan akan selalu bahagia dan sejahtera. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah sebelumnya kita baca penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi doa, manfaat dan tujuan memberi persembahan kepada yang telah meninggal, dengan dibuka buku halaman 18 dan 20. 18 dan 20 kita baca bersama-sama penjelasan Sang Buddha ini tentang Sutta, makhluk peta yang berada di luar dinding. Kita baca bersama-sama. Mereka berdiri di luar dinding rumah, dan setiap perempatan jalan telah kembali ke rumahnya sendiri. Mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman, serta makanan padat lainnya dihidangkan, tidak satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih, memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah, tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala, karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan, dan sahabatku. Telah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan, ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal, dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini, sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Inilah penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi doa kepada yang telah meninggal.
Marilah kita dengan penuh khusyuk, keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa para suci, kita bawakan doa ini penuh dengan hikmah. Dibuka halaman 3. Halaman 3. Marilah kita puji, kita agungkan, kita muliakan Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa dengan pujian wandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Hormat kedua, hormat ketiga. Silahkan duduk, ketupannya diambil lagi. Sisi. Iya, iya. Dibuka buku Puja Baktinya halaman 3. Marilah kita puji, kita agungkan, kita muliakan Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa para suci. Semoga senantiasa memberikan berkah pelindungannya untuk almarhumah Ibu Go Bekjin. Kita baca bersama-sama wandana masing-masing 3 kali. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasataya. Agar arwah Guswa mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan bebas dari lingkaran penderitaan, kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan Tisarana. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Halaman 5. Memuji keluhuran sifat kebaikan Buddha Nusati, bait pertama bersama-sama halaman 5. Ete beso bhagawa arahang sama sambuddho, wicacarana sampanno sugato lokawidu, anuttaro purisa dhamma sarati, sata dewa manusanang buddho bhagawati. Halaman 7. Memuji keluhuran sifat kebaikan Dhammanusati, bait pertama bersama-sama. Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang Vedi Tapo Vinyuhiti. Halaman 9. Sangganusati, bait pertama bersama-sama. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangham, Ojo Patipanno Bhagavato Sawaka Sangham, Naya Patipanno Bhagavato Sawaka Sangham, Samiti Patipanno Bhagavato Sawaka Sangham, Yati jang caklari purisa yugani, Atta purisa bukala esa bhagavato sawaka sangham, bahuneo bahuneo
keneo anjali karaneo anyo tarang punya ketang lokasanti. Halaman 28, 30 dan 32. Kita akan bersama-sama membaca kembali nasihat Sang Buddha yang terkait dengan kematian, yang akan memberikan pengertian, pemahaman yang benar tentang hakikat kehidupan. Siapapun yang pernah dilahirkan pasti akan mengalami kematian. Semoga keluarga yang ditinggalkan segera bisa menerima perpisahan dari kematian dari seorang mamah dan bertekad ingin menjaga nama baik keluarga dengan selalu menjunjung tinggi dan menjaga nama baik keluarga, dan juga kebaikan-kebaikan mamah akan selalu dikenang dan diteladani dalam kehidupannya. Kita baca sutta tentang luka penderitaan. Kita baca bersama-sama nasihat Buddha atau khotbah Buddha ini. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik, haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini. Ketika sanak saudara berdiri memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian seperti sapi yang digiring ke rumah jagal. Demikian semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini, sesuai dengan karmanya, harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semuanya itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seseorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini. Dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci, dan memandang orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu. Renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai, dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air, demikian pula biarkanlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas. Biarkanlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin, ia akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Halaman 24.
Saya ambilkan ini. Halaman 24, syair seumpama gunung. Kita baca bersama-sama. Bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikianlah pula kelapukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia kesatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun pembersih jalan, tidak seorang pun yang akan terbebas. Semua pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah pasukan maupun prajurit. Tiada satu pun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana telah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya. Maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. Halaman 26. Sang Buddha mengatakan apa yang dibawa ketika seseorang meninggal dan apa yang ditinggalkan ketika seseorang meninggal. Kita baca bersama-sama 26. Perenungan pada kehilangan orang yang dicintai. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seorang melalui tubuh, ucapan, atau pikiran, itu semua adalah miliknya, itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati, kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan bajik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan bajik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang bajik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan bajik membawa kebahagiaan di masa depan. Tak lupa kita doakan keluarga yang ditinggalkan. Halaman 32. Semoga keluarga yang ditinggalkan bebas dari halangan, rintangan, maupun bebas dari mimpi-mimpi buruk. Halaman 32 kita baca bersama-sama. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya berkat kekuatan Sangha. Halaman 34, Pansukulagata. Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Demikian pula ibu almarhumah Ibu Gobekjin pernah lahir, berkembang, dan akhirnya meninggal. Ibu almarhumah harus tunduk pada hukum ketidakkekalan yang berlaku bagi semua makhluk. Semoga almarhumah segera menyadari dan melepaskan dari segala bentuk kemelekatan, sehingga akan mengambil kebebasan untuk terlahir di alam-alam yang lain sesuai dengan karma-karma atau perbuatan-perbuatan yang pernah ditanamnya semasa hidupnya. Kita renungkan dengan anicca vata sankhara. Anicca vata sankhara
pakitwa nirojane tesang upa sama sutra abe mari suca mari sareng tate walang mari sami nati sayang. Bukunya ditutup, masih di bawah. Setelah kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda Buddha untuk memberikan pengertian, pemahaman kepada keluarga yang ditinggalkan untuk bisa menerima kematian dari salah satu anggota keluarga, tibalah saatnya keluarga yang ditinggalkan, khususnya putra maupun putri almarhumah, kembali akan diingatkan oleh sabda Buddha tentang pengorbanan, tentang kasih sayang seorang mama, seorang ibu yang pernah diberikan untuk anak-anaknya. Semoga dengan selalu mengenang jasa dan pengorbanan dari seorang mama, di dalam benak masing-masing putra dan putrinya ingin bertekad membalas kebaikan dari orang tuanya dengan selalu menjaga nama baik keluarga. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang pengorbanan dan kasih sayang seorang mama, seorang ibu untuk anak-anaknya. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasihi juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, seorang mama merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berderi jatuh dari matanya, seperti monyet menangis diam-diam. Demikian dalam cinta seorang mama pada anaknya, sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir bahwa pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun orang tua hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa, pada hari ini kami peringati 49 hari almarhumah Ibu Go Bikjin. Kami melakukan doa-doa dan persajian-persajian makanan-makanan untuk arwah beliau. Semoga dengan doa, dengan persajian makanan yang terpilih ini akan segera mengkondisikan arwah beliau untuk terlahir di alam surga bahagia. Dan setelah terlahir di alam surga bahagia,
memberikan doa restu kepada putranya yang saat ini akan melakukan pemberkatan perkawinan. Semoga rumah tangga yang akan dibentuk akan selalu berbahagia, bebas rintangan dan halangan. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi. Selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Pertama kali saya sudah puluhan kali sembahyang di tempat ini dan juga peringatan-peringatan kematian di tempat-tempat lain. Sudah beberapa kali, namun inilah pengalaman yang pertama ya. Pas sembahyang kematian, peringatan juga diikuti dari putranya yang akan melakukan pemberkatan perkawinan. Memang di masyarakat itu sering ada pemberkatan perkawinan atau perkawinan itu di hadapan peti. Jadi kalau karena darurat sudah ada rencana perkawinan, salah satu orang tuanya itu meninggal mendadak. Kemudian karena sudah direncanakan, daripada batal ya, atau ditunda, ada usulan-usulan ya, itu melakukan pernikahan di hadapan peti jenazah. Jadi sebelum dimasukkan, itu di depan peti jenazah itu ada mempelai berdua untuk melakukan pemberkatan perkawinan. Itu pernah saya ikuti juga. Ada salah satu keluarga yang sudah berencana melakukan pemberkawinan, salah satu ya keluarga, ayahnya ya itu meninggal mendadak karena kena sengatan listrik ya. Waktu di kena arus listrik tegangan tinggi langsung meninggal. Kemudian ada usulan melakukan pernikahan yaitu di depan peti jenazah. Dan juga faktor-faktor yang lain juga. Dan pada kesempatan ini juga sekalipun bukan di hadapan peti jenazah, namun juga mempunyai semangat yang sama. Di saat 49 hari bagi seseorang di dalam kalangan agama Buddha tradisi Mahayana adalah hari yang sangat menentukan sekali tentang kelanjutan dari arwah itu akan terlahir di alam mana, itu juga sedikit banyak dipengaruhi oleh penanganan dari keluarga yang ditinggalkan dalam jangka waktu 49 hari ini. Dan hari ini adalah hari yang terakhir 49 hari, hari yang sangat menentukan sekali. Diceritakan di dalam kitab suci tradisi Mahayana, apabila selama 49 hari keluarga kurang peduli tentang yang telah meninggal, tidak melakukan pelimpahan jasa, tidak mendoakan. Apabila arwah itu kebajikannya kurang memadai untuk terlahir di alam bahagia, maka dia pun akan terlahir di alam yang kurang menguntungkan, di alam penderitaan. Namun apabila dalam jangka 49 hari ini ada yang setiap hari, ada yang 7 hari sekali selama 7 kali dan berakhir 49 hari ini, keluarga mengirim doa-doa atau pelimpahan-pelimpahan jasa. Apabila arwah itu kebajikannya kurang, bisa terbantu dengan doa dengan pelimpahan jasa, maka kelahiran di alam berikutnya, alam yang baru, itu akan terlahir di alam yang menguntungkan. Untuk alasan itulah, maka dalam tradisi Mahayana, melakukan pelimpahan-pelimpahan jasa itu sering dilakukan dan sangat penting karena hari yang sangat menentukan sekali. Di saat 49 hari bisa juga dikatakan dalam filosofi Buddhis, hari ini juga adalah hari kelahiran, ya kelahiran. Karena setelah 46 hari akan terlahir di alam berikutnya. Alam yang ditentukan, alam yang akan dialami oleh alam mahumah tentunya sangat bergantung kepada kebajikan-kebajikan yang dilakukan semasa hidupnya. Maka sebagai bentuk kepedulian,
keluarga yang ditinggalkan. Secara pasti kita tidak tahu almarhumah Sati menempati di alam mana. Secara pasti kita pun tidak tahu. Saya sebagai seorang rohaniwan pun secara pasti juga tidak tahu. Kegiatan doa yang ditujukan kepada yang telah meninggal adalah kegiatan antisipasi, kegiatan berjaga-jaga. Sekiranya kebajikan yang dimiliki oleh almarhumah itu kurang, bisa kita bantu dengan doa-doa ini. Di samping doa untuk mengkondisikan arwah itu memiliki kondisi bahagia, atas nama keluarga memberikan sajian-sajian makanan-makanan ini. Bahkan kemungkinan makanan yang disajikan itu ya dikala masih hidup belum tentu selengkap hari ini ya. Namun pada hari ini dipersembahkan sajian yang lengkap dan juga ada sajian makan-makanan kesukaan keluarga yang ditinggalkan atau kesukaan keluar arwah. Ada es ya. Itu tidak tahu kesukaan yang ditinggalkan atau kesukaan yang meninggal, tahu ya. Ada dua kemungkinan ya. Ya. Itu. Ada lagi dipersembahkan di altar, saya pernah lihat itu durian ya. Ada kemungkinan yaitu kesukaan yang meninggal atau kesukaan yang mempersembahkan, nanti habis dipersembahkan langsung dimakan ya. Ya. Jadi kenapa persembahan-persembahan itu diperlukan? Secara kasat mata kalau Bapak Ibu lihat sampai akhirnya acara ini pun juga jumlahnya tetap utuh, tidak berubah. Yang 5 tetap 5, juga tidak pernah cuil, tetel, ya. Ya. Namun kenapa tetap dipersembahkan? Bahwa sebagai bentuk perhatian dan simpatik, seolah-olah yang meninggal masih memerlukan makanan fisik ini. Memang memerlukan makanan seperti ini, namun bukan dalam bentuk fisik seperti ini. Yang diperlukan beliau adalah kebajikan, jasa-jasa baik yang diperoleh atas nama beliau. Agar yang meninggal mendapat manfaat dari persembahan ini, hendaknya nanti makanan ini jangan dimakan keluarga, suruh makan orang lain. Dengan disuruh makan orang lain, keluarga yang ditinggalkan mendapatkan jasa baik. Jasa baik inilah yang dibutuhkan bagi mereka yang telah meninggal. Ku persembahkan makanan ini, ku persembahkan jasa kebajikan dari persembahan makanan itu untuk almarhumah. Semoga dengan persembahan ini segera terlahir di alam bahagia. Di saat berdana makanan, apabila di alam sana orang tua kita itu kekurangan makan atau kelaparan, langsung seketika itu juga orang tua kita di alam sana mendapatkan makanan atau merasa kenyang. Terus ada yang dikirimi dengan pakaian-pakaian. Kita berdana pakaian kepada orang lain atas nama beliau. Di alam sana apabila orang tua kita itu telanjang, langsung mendapatkan pakaian di sana. Dan juga fasilitas-fasilitas yang lain. Berdana uang, apabila di alam sana tidak ada uang orang tua kita, langsung tercipta untuk orang tua kita, yaitu dalam bentuk uang ya. Jadi yang diperlukan yang meninggal bukan makanan fisik atau dalam bentuk fisik, namun kebaikan-kebaikan yang dilimpahkan kepada beliau itulah. Dan pada hari ini Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi putranya akan melakukan pemberkatan perkawinan secara agama Buddha. Kita minta doa restu kepada almarhumah. Semoga perkawinan yang akan dijalani oleh putranya ini akan selalu berbahagia. Dan juga yang kita doakan almarhumah Ibu Gopik Jin benar-benar dengan doa ini, dengan persembahan ini, akan segera mengkondisikan arwah beliau untuk memiliki kondisi bahagia, yaitu terlahir di alam surga bahagia, benar-benar menjadi harapan keluarga terwujud. Dan setelah di alam bahagia selalu memberikan doa restu kepada kita semua. Semoga selalu berbahagia dan sejahtera. Kita ucapkan selamat jalan almarhumah. Semoga jalan yang penuh terang dan lapang. Dan keluarga yang ditinggalkan segera bisa menerima perpisahanmu. Sabi Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita bersama-sama dengan nenpok, dengan penuh penghayatan,
Kita memuji, mengagungkan, memuliakan Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat. Apabila saat ini Ibu almarhumah belum menempati alam surga bahagia dengan doa-doa, dengan belas kasih Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat, segera menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya. Kita nempok untuk pembawaan doa kelahiran kembali dan mengingat budi ayah bunda. Bapak Ibu semua yang hadir, nempok dengan penuh penghayatan, ya, mengikuti apa yang saya ucapkan dengan irama yang sama, dengan penuh penghayatan dan keyakinan kepada Buddha Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Terus, nah, doa untuk kelahiran kembali. Namo ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata telah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya. Cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas besar budi ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda, kebahagiaan tak terhingga. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Bukunya dibuka kembali, halaman 33 dan 34. Marilah kita limpahkan kebajikan dari membawa doa ini sepenuhnya untuk almarhumah, titik-titik kita isi dengan almarhumah. Kita baca bersama-sama 33 dan 34. Dalam segala kerendahan hati, kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisatta masata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih, almarhumah Ibu Go Biktin. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doakan melimpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa
kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga, dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga. Semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih, almarhumah Ibu Gobek Jin, dengan segala perlindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan pahala para bodhisatta, dengan curahan kasih sayang para Mahasata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para Brahma. Semoga beliau segera memulih kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memulih berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha, Bodhisatta, Mahasata. Semoga para dewa, para Brahma, dan para makhluk suci memberikan perlindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabbi satta bhavantu sukhitata. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah Bapak Ibu rangkaian pembawaan doa peringatan 49 hari almarhumah Ibu Gobek Jin. Semoga menjadi harapan keluarga dan harapan kita semua. Arwah beliau segera menempati alam surga bahagia, tenang, damai, dan bahagia benar-benar menjadi kenyataan. Sadu, sadu, sadu. Itu saya kan